Yang sangat perlu diperhatikan dalam menanam porang adalah waktu yang tepat kapan kita menanam. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita tidak mengupload untuk konten karena kesibukan untuk persiapan lahan dan persiapan untuk tanam musim ini. Nah, banyak sekali yang kemarin itu sudah menanam karena untuk beberapa waktu yang lalu mungkin sudah ada hujan ya, hujan beberapa kali sehingga tanah sudah lumayan basah, tapi untuk kelembapan udaranya belum memenuhi, itu menurut kami ya gitu. Sehingga yang perlu kita perjelas untuk kapan estimasi musim tanam saat ini, yakni kita melihat untuk hari kemarin sore ya, kemarin sore kita sudah mulai mengalami hujan. Dan untuk waktu sebelum-sebelumnya pun cuaca juga panas karena hujan seperti tadi saya katakan beberapa waktu yang lalu sekitar 3 minggu. 3 minggu itu sudah hujan beberapa kali, terus banyak sekali orang yang sudah mulai menanam, gitu. Sehingga pada waktu pertumbuhan dan tiba-tiba untuk suhu itu sangat panas. Nah, sebenarnya itu ialah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau kita itu ibaratkan orang mau tidur, harusnya kita kan ngantuk dulu. Nah, tanda-tanda alam pun juga harus kita baca. Yang jelas kalau ini mendekati musim hujan, secara otomatis pun juga akan diberikan tanda-tanda beberapa kali hujan dulu. Tapi tidak serta-merta bahwa setiap kita ada hujan itu langsung bisa menanam. Nah, kita harus melihat juga cuaca, iklim, kelembapan udara, panasnya terik matahari yang di situ nanti juga akan berpengaruh kepada tanaman porang. Nah, untuk estimasi kemarin mungkin saya memperhitungkan itu di atas sekitar tanggal 20 bulan 10 ini. Nah, ini mulai akan ada tanda-tanda hujan. Berarti untuk estimasi untuk tanam menurut perhitungan saya ini akan jatuh di akhir bulan 10 atau di bulan 11 ya, bulan 11. Untuk lahan yang kemarin sudah disiapkan ya, kita sudah tinggal menghitung hari saja dalam waktu kita penanaman, karena melihat dari skala hujan ini sudah mulai lumayan intensif hujannya. Nanti untuk per hari ini diperkirakan 2 minggu ini sudah kelihatan udaranya sudah mulai setelah kemarin terik sekali, panas sekali, ini sudah mulai lembab, sudah mulai sejuk. Cuman ini masih penyesuaian ya, penyesuaian antara uap yang ada di dalam tanah dengan udara yang dari atas. Ini juga masih hangat sekali. Nah, dengan suatu hal yang hangat ini, sebenarnya fungsi dari hangat ini ialah biasanya untuk masalah biji-bijian, bibit dan sebagainya itu akan merangsang tunas ya. Dengan hangat kalau kita masukkan sekarang kan ini secara otomatis itu akan merangsang pertumbuhan ke akar, pertumbuhan ke tunas dulu. Karena seperti saya katakan kemarin, setiap bibit yang kita masukkan itu tidak akan membentuk tunas dulu. Setiap bibit yang sudah menyentuh tanah itu apabila kecukupan air dia akan membentuk akar terlebih dahulu ya, baru akan membentuk tunas ke atas. Nah, ini untuk lahan yang kita tanam ya, ini sekitar sudah 3 bulan yang lalu, ini sudah lumayan besar-besar. Terus yang di ujung sana ini sudah kita masuki bibit umbi ya, bibit umbi semua yang di sini ya. Seperti yang katakan kemarin bahwa ini ialah bibit katak dari super, yang ini katak 200 paling besar. Ada yang katak kecil, ada yang bahkan dari spora kita campurkan di sini. Nah, ini mengingat estimasi musim tanam, tolong diperhatikan supaya nanti tidak keliru ya, keliru dalam menanam. Seperti yang 3 minggu yang lalu mungkin sudah banyak hujan, sudah banyak yang menanam,
sehingga pada waktu sekarang bingung karena sudah 3 minggu tidak ada hujan. Untuk wilayah dari NTT sampai mungkin mendekati Bengkulu ya, Lampung ke atas sedikit, nah, estimasi musim tanamnya masih sama ya seperti yang di Jawa. Ya, ini sekitar akhir bulan 10 ya, kemungkinan di atas tanggal 20 sampai dengan bulan 11 ya, bulan 11. Nah, itu estimasi musim tanam yang baik. Ya, nanti silahkan untuk petani-petani yang lain yang menyimak, apalagi untuk petani pemula, untuk waktu ini mulai dipaske ya, mulai dikerjakan itu. Yang lahan belum jadi segera dikejar supaya nanti kita bisa melakukan penanaman yang hasilnya lebih maksimal. Ya, untuk mereka yang sudah terbiasa tanam, nah silahkan karena terik matahari ya, terik matahari yang sangat luar biasa ini banyak sekali untuk bibit-bibit yang dari umbi. Nah, dari umbi itu muncul yang namanya bunga spora. Nah, bunga spora itu muncul bagaimana? Yakni dari bibit umbi. Kalau bibit katak tidak mungkin akan keluar spora ya. Semuanya dari bibit umbi ya, bibit umbi yang notabene bibit umbi itu ialah bibit yang stres. Pada dasarnya biasanya untuk bibit umbi itu yang usianya sudah di atas 2 tahun. Tapi ada juga yang baru 1 tahun dari kata, ada yang muncul spora. Itu munculnya spora itu bukan karena bibitnya dari spora atau turunan dari spora atau dari mana-mana. Nah, bibit spora ini muncul karena stres ya, stres, umbi yang stres. Stresnya kenapa? Karena cuacanya terlalu panas atau ditanam di lahan yang tidak ada nutrisinya, sehingga akan muncul yang namanya spora. Kalau sudah waktunya tumbuh, harusnya tumbuh batang, tapi kalau di situ ternyata panasnya luar biasa, ya biasanya muncul spora itu. Nah, ini tolong untuk spora nanti ada beberapa ya yang sudah saya tanami masukin umbi yang di sana itu muncul spora. Ya, begitu kita tahu ya itu muncul spora, ini secepatnya aja langsung dipotong. Nah, dipotong supaya nanti akan munculnya daun. Nah, kalau seandainya kita tidak dipotong dan kita pengen membiarkan itu kita petik dengan spora, ya dipersilahkan ya, dipersilahkan. Itu tanda-tanda untuk spora bagaimana? Nah, ini untuk tunas ya. Untuk tunas yang spora itu biasanya kalau kita pegang itu keras ya, keras, dalamnya keras karena itu ada tongkolnya. Nah, sementara kalau daunnya empuk itu berarti itu munculnya daun. Nah, kalau sudah tahu keras ya, karena kita pengen nanti budidayanya ke pembesaran umbi ya, tentunya harus kita potong. Nanti sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan akan muncul tunas baru lagi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran waktu tanam yang sudah tahun ini ya. Di tahun ini sudah memasuki musim tanam. Untuk teman-teman yang sudah persiapan bibit, persiapan lahan dan sebagainya mau ditanam silahkan. Ya, bagi yang belum siap lahan, coba dikejar semaksimal mungkin supaya ya maksimal lah di bulan 11 ini sudah ditanam. Nah, karena apa? Kita juga harus mengingat bahwa kebutuhan tanaman porang ini, kebutuhan air lumayan banyak. Kita cuma mengandalkan yang namanya air hujan. Kalau kita telat tanam nanti, ya misalkan di bulan Desember atau Januari, ya sebaiknya nanti menggunakan bibit-bibit polybag yang sudah usianya 2 bulan. Kalau nanti terpaksa masih tanam di situ pada bulan-bulan itu, biasanya nanti sudah mulai muncul bibit-bibit yang notabene tidak layak tanam ya, kayak saya katakan kemarin yang namanya umbi potesan, terus yang namanya bibit cabutan itu sudah tidak layak tanam. Dan ini untuk pemula jangan tergiur ya, jangan tergiur dengan adanya bibit-bibit kayak gitu. Ya, karena kita sudah membuktikan sendiri pengalaman kita yang namanya bibit potesan, bibit yang namanya bibit cabutan itu tidak akan mempunyai hasil yang maksimal. Ya, untuk bibit polybag sendiri yang sudah usianya di atas 3 bulan itu sudah tidak layak tanam. Padahal itu ialah bibit yang notabene kita polybag. Ya, itu sudah tidak layak tanam.
Ya, usahakan untuk bibit-bibit yang usia sekitar 2 bulan kita semai itu memang kita tanam sehingga akar itu masih bisa bergerak semaksimal mungkin. Ya, di situ. Yang kedua, untuk perhitungan hujan itu biasanya nanti di tahun-tahun depan itu tidak akan waktunya akan terbatas ya, karena masa dormansi ini rata-rata kan sekitar 7 bulan. Ya, sehingga pada waktu kalau kita estimasi tanamnya sudah pas, 7 bulan lagi kita sudah masih kebagian yang namanya air, mungkin tinggal sedikit-sedikit. Tapi kalau penanaman kita sudah telat, ya secara otomatis nanti tidak sampai 7 bulan karena sudah kemarau, sudah dorman, sehingga hasil umbinya pasti juga tidak akan maksimal. Mungkin dari kita cukup itu. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.